Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlinda Widya Konita dengan NIM D22 2018 025550 dari kelas D2241. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan langkah-langkah pembuatan flow map atau flow of dokumen dari sistem informasi yang saya buat, yaitu elektronik filing berbasis web di Puskesmas Legosari, Semarang Barat. Langkah yang pertama yaitu saya membuat tabelnya terlebih dahulu. Lalu masukkan entitas data yang saya susun untuk membuat programnya. Sebelumnya kita harus membuat nama atau judul dari format pendaftaran pasien. Lalu di sebelah kiri yaitu entitas untuk pasiennya. Lalu di sebelah kanan untuk admin atau petugas. Lalu selanjutnya yaitu saya akan memasukkan simbol dokumen. Jadi simbol ini yaitu untuk memasukkan data diri pasien. Akan menginputkan data diri pasien. Lalu yang selanjutnya yaitu data diri pasien akan dikirim kepada petugas atau admin. Lalu kita hubungkan dari pasien untuk admin. Selanjutnya yaitu simbol input data pasien. Lalu kita hubungkan dari data pasien menuju input data pasien untuk dimasukkan ke dalam sistem filingnya. Lalu kita perbesar terlebih dahulu untuk bisa mencukupi semua akses yang akan kita buat. Kemudian yaitu simbol berbentuk tabung untuk database pasien Puskesmas. Jadi database ini untuk menyimpan data-data diri pasien agar suatu saat bisa terdeteksi kembali untuk pasien berobat kembali. Nah, selanjutnya yaitu cetak resep menggunakan simbol proses. Lalu kita hubungkan dari database menuju ke cetak resep. Lalu setelah dicetak, langkah selanjutnya yaitu membuat kartu tanda berobat, membuat dengan simbol dokumen.
Lalu kita hubungkan dari cetak resep menuju ke kartu tanda berobat agar pasien mengetahui dan bisa datang kembali pada saat ingin berobat ke Puskesmas Regosari Semanggi. Lalu yaitu tanda berobat kita berikan kepada pasien dengan catatan untuk dibawa kembali pada saat berobat atau kontrol ulang. Ini kita hubungkan. Lalu selanjutnya yaitu cetak laporan pasien baru. Jadi setiap pasien yang baru masuk langsung laporannya dicetak untuk dibikinkan dokumen rekam medis. Kemudian yaitu laporan tersebut kita masukkan ke dalam dokumen untuk disimpan, dan pada saat pasien datang kembali data tersebut tidak akan hilang. Lalu sudah, ini adalah langkah kita yang pertama. Lalu langkah kedua kita yaitu membuat flow map pemeriksaan pasien. Sama seperti tadi, kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Kita sandingkan dengan langkah yang pertama agar bisa rapi. Lalu kita beri judul, lalu kita tambahkan kolom satu lagi untuk dokter atau bagian pemeriksaannya. Yang pertama ini adalah pasiennya atau kolom pasien. Yang kedua yaitu admin atau petugas sebagai pengolah data di Puskesmas. Lalu yang ketiga ini adalah dokter atau pemeriksa sebagai penanganan yang dilakukan untuk pasien dari pemeriksanya. Sama seperti tadi, langkah awal kita masukkan dokumen kartu tanda berobat yang tadi sudah dibuatkan oleh petugas untuk disimpan lalu ditangani oleh dokter.
Berbeda dengan yang tadi, kali ini kita akan memasukkan input data pemeriksaan menggunakan simbol input manual. Lalu kita hubungkan dari kartu tanda berobat untuk ke input data pemeriksaan. Selanjutnya dilakukan tindakan kepada dokter. Sama seperti tadi, kita masukkan lagi data puskesmas. Lalu cetak nomor antrian dengan menggunakan entitas proses simbol. Lalu nomor antrian tersebut diberikan kepada pasien dan juga diberikan kepada dokter untuk selanjutnya dipanggil oleh bagian petugas pemeriksaan. Setelah kita berikan kepada pasien, lalu kita berikan kepada bagian pemeriksaannya. Untuk selanjutnya, pasien harus menunggu di ruang tunggu dan kemudian dipanggil oleh bagian petugas pemeriksaan. Kemudian input data hasil pemeriksaan menggunakan simbol input manual. Lalu hasil pemeriksaan tersebut kita berikan kepada database puskesmas untuk disimpan ke e-filing. Lalu cetak bukti pemeriksaan untuk selanjutnya dibuatkan
pengambilan obat untuk pasien. Dan cetak bukti pemeriksaan ini kemudian disimpan sebagai tanda bukti untuk dimasukkan ke dokumen rekam medis. Dan bukti pemeriksaan juga dapat diberikan kepada pasien untuk catatan agar pasien dapat berobat kembali dan dibawa pada saat kontrol ulang atau ingin berobat kembali. Lalu dari database tadi kita cetakkan laporan kunjungan pasien yang telah berobat untuk melakukan tindakan. Dengan menggunakan simbol proses. Jadi dari database tadi kita cetakkan laporan kunjungan pasien. Lalu kemudian yaitu laporan kunjungan pasien kita simpan ke dalam dokumen e-filing kalinya. Kita perbesar terlebih dahulu. Agar cukup. Sudah, langkah kedua setelah selesai, kemudian kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu selama pengambilan obat. Sama seperti tadi, kita sebelumnya harus membuat tabelnya terlebih dahulu.
Di Flomed pengambilan obat ini terdapat tiga kolom yang terdiri dari pasien, admin atau petugas, dan farmasi. Maaf, mungkin yang tabel ketiga ini bisa kita isi dengan e-filing atau bagian filing dalam penyimpanannya. Jadi petugas atau admin ini sudah jadi satu dengan bagian farmasi, karena di dalam Puskesmas bagian farmasi itu adalah termasuk petugas di bagian Puskesmas. Jadi petugas Puskesmas lalu menjelaskan penggunaan obat dan aturan-aturannya dengan kita masukkan entitas atau diagram simbol operasi manual. Kemudian yaitu simbol dokumen sebagai tanda bukti bahwa obat telah diberikan kepada pasien. Lalu dimasukkan ke dalam, lalu nantinya akan dimasukkan ke dalam e-filing.
Dan yang terakhir yaitu kita akan memasukkan data-data tersebut ke bagian e-filing untuk disimpan sebagai tanda bukti bahwa pasien telah melaksanakan pemeriksaan di Puskesmas Regasari Semarang Barat. Nah, jadi inilah langkah-langkah saya dalam membuat program atau sistem informasi elektronik filing berbasis web di Puskesmas Regasari Semarang Barat. Terima kasih.